Bab 1. Plak, sebuah tamparan mendarat di pipi Vika yang putih, hingga menjadi merah dan membekas telapak tangan. Vika merasa kesakitan dan memegang pipinya. Pelupuk matanya sudah basah atas tamparan itu. Vika memandang wanita yang menamparnya. Hendra yang berdiri di dekatnya tidak mampu berbuat apapun untuk membelanya. Dia hanya diam terpaku melihat mamanya memperlakukan Vika dengan kasar. "Kamu, perempuan miskin, jangan pernah dekati anak saya lagi. Kamu tidak pantas dengannya," seru Mama Hendra dengan menunjuk kening Vika dengan jari telunjuknya. Lalu diambilnya buku-buku pelajaran Vika yang tadi dipakainya untuk belajar bersama Hendra. Sebelum pergi Mama Hendra menumpahkan segelas minuman coklat pada baju seragam Vika. Hendra diajaknya pergi meninggalkan Vika yang masih terpaku memegangi pipinya. Mereka pergi dengan membawa buku-buku Vika. Mendadak taman sekolah yang tadi sepi menjadi ramai teman-teman mereka yang melihat kejadian hinaan itu. Lalu datanglah Raditya dan teman-teman Vika untuk membawa Vika ke kamar mandi untuk membersihkan seragamnya. "Vika, kamu kenapa diam saja? Kamu kan bisa melawannya," kata puput teman sebangku Vika yang disetujui temannya yang lain. "Biarkan saja, kalau dia bukan orang tua pasti sudah aku balas." "Terima kasih kalian menolongku," kata Vika lirih. 5 tahun kemudian, hari Minggu, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Rumah orang tua Vika di Semarang, Jawa Tengah. Seperti biasa Vika pulang ke rumah orang tuanya setiap akhir pekan. Di kamarnya, dia mengemasi barangnya untuk kembali ke kota Yogyakarta tempat dia mencari rezeki sekaligus menuntut ilmu. Vika sudah lulus diploma 3 akuntansi, sekarang melanjutkan untuk mengambil gelar sarjananya di salah satu universitas swasta di Yogyakarta yang membuka kelas karyawan. Vika harus memutus sementara pendidikannya untuk bekerja. Setelah mendapat penghasilan tetap, Vika melanjutkan pendidikannya. Sebenarnya dia sudah menghasilkan uang sendiri sejak di bangku SMP. Dia menjadi penari tradisional di Semarang. Biasanya Vika mengisi acara orang yang punya hajatan dan acara kesenian yang diadakan di Semarang. Vika sudah mandiri karena keadaan. Penghasilan orang tua yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari sempat membuat Vika tidak berani bermimpi untuk bersekolah tinggi. Tapi kenyataan berkata lain. Dia mampu melebihi harapan orang tuanya sekarang. "Bu, Vika balik sekarang ya, enggak menunggu Bapak, takut kemalaman di jalan." Ibu Aminah yang ada di dapur lalu menghampiri anak gadisnya di ruang tengah. "Ya sudah, nanti biar ibu yang bilang ke Bapak. Hati-hati ya sayang, jaga diri kamu, jangan terlalu diforsir kerjanya, jaga kesehatan." Ibu dengan memeluk anak gadisnya dengan penuh kehangatan. Kemudian ibu dan Vika berjalan keluar rumah. "Siap Bu." Vika janji enggak akan kecewakan ibu dan bapak. Vika mengangkat tangannya tanda hormat, kemudian mencium tangan ibu untuk berpamitan. "Assalamualaikum," ucap Vika. Kemudian keluar dari rumah menghampiri sang adik yang bawa motor. Vika dibonceng adiknya menuju halte bus yang akan membawanya ke kota Gudeg Yogyakarta. Biasanya Vika akan naik kereta dari Semarang ke Yogyakarta. Karena sudah terlalu sore jadi dia memilih naik bus antar kota. Yogyakarta, pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tak terasa perjalanan yang hampir 2 jam lamanya dia lalui dengan membaca novel favoritnya. Sampailah bis di Terminal Giwangan Yogyakarta, langit sudah senja dan azan maghrib pun berkumandang. Vika mencari musola untuk menunaikan sholat maghrib. Selesai sholat Vika pun mencari angkutan kota yang akan membawanya ke tempat kosnya. Tidak lama dia naik, hampir beberapa penumpang pun turun menyisakan dia dan sepasang suami istri. Vika mulai resah karena khawatir dia akan sendirian dalam angkutan itu dengan hari yang sudah mulai gelap dan sopir angkutan dan keneknya yang mencurigakan. Akhirnya dia memutuskan untuk turun bersama dengan sepasang suami istri itu. Dengan terburu-buru Vika turun dan membayar kepada sopir angkot itu. Vika berjalan lurus ke depan, dilihatnya ada salah satu mal yang terkenal di kota Yogyakarta itu. Vika menghentikan langkahnya di sebuah booth yang berjualan minuman milk and shake. Untuk menghilangkan rasa gelisahnya Vika pun memesan 1 minuman coklat. Selain untuk menenangkan dirinya, Vika juga bisa dapat tempat duduk. Sambil menunggu pesanannya jadi Vika mengeluarkan ponselnya lalu menelepon teman kosnya. "Halo, bisa jemput aku enggak di X-Mall?" "Kok bisa di sana, kamu kenapa Vik?" jawab teman kosnya yang juga seorang pengemudi ojek online. "Enggak usah banyak tanya dulu deh. Nanti aku cerita keburu malam nanti," jawab Vika kesal. "Iya, tunggu. Aku antar pesanan dulu ya," sahut temannya dengan buru-buru menutup teleponnya dan mengambil pesanan yang akan diantarnya ke pelanggan. "Yah, Mi, tut. Panggilan terputus.
Vika menunggu dengan duduk di pinggir trotoar sambil menikmati minuman coklat dingin melanjutkan membaca novelnya yang tadi dibacanya. "Hei, Vika, kan?" sapa seorang pria dengan polo shirt warna putih dengan bordir kecil di dada sebelah kanan dan celana jeans biru bertopi hitam. Vika menengok ke arah sumber suara yang memanggil namanya. "Maaf, siapa ya?" Terlihat kerutan di kening dan menyipitkan mata. Vika berpikir seperti tidak asing dengan orang tersebut, tapi dia juga tidak mengingat pria yang sekarang sudah berdiri di hadapannya. Sambil mengulurkan tangannya, pria itu memperkenalkan dirinya. "Saya Ferish, temannya Mas Tejo. Kita pernah ketemu di rumah Mas Tejo." Setelah menyebut nama seseorang yang dikenalnya, Vika mengingat siapa pria itu. Iya, temannya Mas Tejo." Sambil tersenyum, Vika menerima jabat tangan itu dan berkata, "Maaf Kak, saya susah mengingat wajah orang kalau baru sekali ketemu." Terbitlah senyum manis dari pria yang bernama Ferish itu melihat tingkah lucu Vika dengan ekspresi kaget dan bingung. "It's okay, enggak apa kok, wajar aja kalau kamu nggak ingat," jawab Ferish. Vika pun tersenyum canggung menanggapinya. "Vika ngapain di sini, sendirian ya?" Ferish bertanya dengan nada khawatir. Ya, memang dia khawatir melihat wanita yang sudah lama menjadi bunga tidurnya duduk sendiri di pelataran mall, dan hari pun menjelang malam. "Nunggu teman jemput Kak, mau balik ke kos, tadi sudah janjian ketemu di sini," jawab Vika dengan waspada. Siapa yang gak waspada coba, habis ketakutan karena naik angkutan umum yang sopirnya agak horor, disapa seorang cowok yang sama sekali tidak diingatnya. Ia enggak memungkiri kalau dilihat pria itu cakep, wangi dan rapi, enggak sehoror sopir angkot tadi. Sambil menarik bangku plastik yang di dekat Vika, Ferish memesan minuman juga. Temennya sudah ditelepon lagi biar enggak lama nunggunya. Tanya Ferish yang sekarang sudah duduk di seberang Vika. "Sudah Kak, masih di jalan katanya," jawab Vika sambil memainkan sedotan minumannya untuk menutupi rasa tidak nyamannya. Ferish yang melihat ketidaknyamanan Vika merasa tidak enak hati. Padahal dia hanya ingin menjaga wanitanya yang sedang sendirian. Maaf kalau aku sudah mengganggu, tapi aku hanya ingin menemani saja sampai Vika dijemput temennya, boleh nggak?" tanya Ferish ragu-ragu. Dalam hatinya dia ingin mengantarnya pulang, tapi melihat Vika yang seperti tidak mengingatnya, dia menjadi takut untuk menawarkan diri. "Boleh Kak, kalau aku usir Kakak, yang punya but ini bisa marah karena aku usir pelanggannya. Kak Ferish tinggal di daerah sini juga?" tanya Vika untuk mencairkan suasana karena dilihatnya ketulusan di mata pria itu. "Enggak, kebetulan lagi ada kerjaan di sini aja, dan aku menginap di sana." Ferish menunjuk sebuah hotel mewah di seberang jalan. Mereka kemudian berbincang tentang beberapa hal yang ringan untuk menutupi kecanggungan mereka. Vika yang luas mampu membuat suasana canggung itu menjadi hidup dengan cerita beberapa tempat yang menarik di Yogyakarta saat ini. Tanda pagar "A Whole New World, A New Fantastic Point of View", tanda panggilan masuk HP Vika. Dia pun langsung mengangkatnya. "Iya Mi, lama banget," jawab Vika pada Mia di seberang telepon. "Sorry Vika, ban motor kenapa aku nih, jet nambah dulu. Cari ojek lain dulu ya say, nanti lama lagi nunggu aku," jawab Mia dengan rasa bersalah. Dengan cemberut Vika menutup teleponnya. Sebenarnya bisa saja tadi langsung naik ojek atau taksi lainnya, tapi karena ingin ngasih rejeki ke teman juga sekalian mau minta Mia temani ke salon dulu. "Kenapa temannya Vika?" tanya Ferish heran. "Ban motornya pecah, kenapa aku jadi enggak bisa jemput?" jawabnya dengan malas. "Ya udah, aku antar aja ya biar Vika juga bisa cepat istirahat. Tenang aja, kalau nggak percaya sama aku telepon Mas Tejo, kalau saya antar kamu ke kos." Ferish pun menelepon sahabatnya dan menjelaskan situasinya. Lalu Ferish memberikan teleponnya pada Vika agar dia bisa berbicara dengan Mas Tejo dan lebih yakin padanya bahwa dia orang yang bisa dipercaya. "Bener Kak, nggak ngerepotin. Vika bisa naik taksi online Kak?" tanya Vika nggak enak hati. "Nggak, lebih bahaya naik taksi online, apa kuantar?" Vika hanya tersenyum setelah mencerna kata-kata Ferish. "Akan lebih bahaya juga kalau naik taksi online. Lagian kamu masih harus nunggu kan, sudah yuk nanti keburu malam lagi," ajak Ferish sambil berjalan menuju mobilnya yang terparkir di pelataran hotel seberang mall, dan mereka pun menuju ke tempat kos Vika. "Vika, jangan panggil aku kakak dong, panggil nama aja." "Ferish," kata Ferish yang membuyarkan lamunan Vika. "Iya Kak." Ferish." Vika menjadi canggung lagi, berduaan aja dengan pria cakep yang harum dalam satu mobil dengan jarak duduk yang nggak begitu jauh membuat Vika menjadi salah tingkah. "Vika di sini sudah lama?" tanya Ferish. "Sudah 2 tahun Kak." "Lo kok Kak lagi?" protes Ferish sambil menengok ke arah Vika.
lalu fokus lagi ke depan untuk menyetir. Maaf Ferish, jawab Vika dengan terbata malu lalu tersenyum sambil melipat bibirnya. Ferish tertawa terbahak melihat tingkah Vika yang lucu. Kenapa sih, susah ya sebut namaku, santai aja Vika. Vika pun menunduk malu karena groginya. Vika kuliah atau kerja? Tanya Ferish lagi. Vika kuliah sambil kerja, kuliahnya malam habis pulang kerja, terang Vika. Ferish mengerutkan keningnya terkejut dengan jawaban Vika. Bukannya Vika dulu teman kuliah istrinya Mas Tejo ya, sekarang lanjut kuliah lagi di sini? Tanya Ferish ingin tahu. Iya, dulu Vika kuliah Diplomatika Akuntansi, biar cepat bisa kerja dapat duit. Vika pun tersenyum dengan penuturannya. Sekarang Vika di sini lanjutin sarjananya tapi ambil manajemen bisnis, sambung Vika. Oh, gitu ya, jadi tiap hari sibuk terus ya, kerja terus kuliah, hebat, uji Ferish kalau sudah lulus mau terus di sini atau pindah kota lain. Belum tahu Kak, Vika belum ada rencana mau fokus dulu dengan yang sekarang. Abis lampu merah depan ke kiri ya Kak, lurus aja gang kedua ke kiri lagi, jelas Vika menunjukkan arah ke kosnya. Oke. Ferish pun mengganggukan kepala lalu memperlihatkan senyum manisnya kepada Vika. Akhirnya mereka pun sampai di depan rumah kos Vika yang cukup besar kalau untuk ditempati sendiri. Di sini, tanya Ferish ragu sambil membuka kaca mobil dan menengok keluar. Vika pun mengangguk dan mengambil ranselnya bersiap keluar. Ayo Kak, mampir dulu, tawar Vika. Ferish memarkirkan mobil lalu memafikannya. Mereka berdua pun keluar dari mobil. Di sini Vika rame-rame Kak tinggalnya karena ada 4 kamar jadi ada 4 orang yang tinggal di sini. Sengaja biar rame dan seperti di rumah, jelas Vika. Oh, begitu malah enak rame-rame, ucap Ferish penuh senyum. Duduk Kak, mau minum apa? Enggak usah repot Vika, aku langsung balik aja, kamu juga pasti capek kan, tolak Ferish. Ya udah kalau gitu Kak. Terima kasih banyak dan nganter sampai rumah, dan maaf Vika sempat curiga tadi, kata Vika sambil tersenyum. Gak apa kok, santai aja. Aku pamit ya, assalamualaikum, ucap Ferish berpamitan lalu masuk ke mobilnya dan melambai tangan ke Vika dan kembali ke hotel. Sesampai di kamar hotel Ferish pun menyesal kenapa tidak menanyakan nomor telepon Vika. Haduh, kok bisa bego gini sih aku, gerutu Ferish pada dirinya sendiri. Ferish sudah terpikat hatinya pada Vika sejak pertama melihat Vika 1 tahun yang lalu, kemudian diperkenalkan di rumah sahabatnya beberapa bulan lalu. Gadis cantik dengan tubuh proporsional bak model, dengan penampilan sederhana tapi tetap membuatnya terlihat anggun. 2. Senin pagi yang cerah dan ceria Vika mengawali harinya bekerja sebuah perusahaan manufaktur salah satu yang terbesar di kota Yogyakarta. Menjadi salah satu staf administrasi di situ adalah salah satu kebanggaan Vika yang belum memiliki pengalaman di dunia usaha. Dalam 2 tahun dia bekerja dia bisa menunjukkan kemampuannya dan tak heran banyak teman-temannya yang suka dengannya. Selain supel dan ramah Vika juga tidak segan untuk membantu temannya yang kesulitan. Vika hari ini kamu temani aku ke supplier ya, kamu siapkan semua detail yang kita butuhkan untuk pesanan yang dari Malaysia itu buat bahan meeting kita nanti, perintah kepala divisinya. Iya Bu, jam berapa kita pergi nanti Bu? Tanya Vika. Sebentar lagi, kita menunggu bos datang dulu, beliau masih di jalan. Vika mengangguk dan bergegas ke bagian produksi untuk menanyakan bahan-bahan yang dibutuhkan tim produksi. Setelah semua siap mereka pun berangkat ke perusahaan supplier. Meeting pun berlangsung lama karena langsung cek bahan juga. Sementara itu Ferish yang hari ini mengikuti diklat kepemimpinan tidak bisa fokus karena selalu teringat pada kejadian kemarin sore. Ferish sudah makin tertarik pada gadis berambut panjang berperawakan tinggi bulu mata lentik hidung bangir. Karena tidak memiliki nomor handphone Vika, membuat Ferish tidak bisa untuk menghubungi Vika meski sekedar menyapa. Sampai sore hari kelas diklat yang diikutinya pun selesai untuk hari ini. Ferish bergegas kembali ke hotel untuk siap-siap. Dia berencana untuk datang ke tempat kosnya. Di lain tempat, setelah kembali ke kantornya lagi Vika masih disibukkan untuk membuat laporan hasil meeting tadi untuk segera diserahkan pada direktur utama. Jam sudah menunjukkan sore hari waktu untuk pulang, tapi Vika masih menunggu perbaikan dari laporannya tadi yang masih diperiksa. Ada getaran dalam laci mejanya ternyata ponselnya bergetar, teman kosnya menelepon memberitahu bahwa ada cowok bernama Ferish menunggu dia di kos. Vika dalam hati senang karena sebenarnya dia juga ingin ketemu lagi dengan cowok cakep yang membuatnya berdebar-debar dan senyum sendiri semalam.
Setelah selesai dengan laporannya, Vika pun pamit pulang karena memang sudah sore dan dia akan kuliah malam juga. Penasaran ingin ketemu Ferish yang sudah menunggunya hampir 2 jam. Tidak butuh waktu lama untuk Vika sampai ke tempat kosnya karena memang jaraknya dekat. Asteris. Vika masuk ke halaman rumah kosnya dengan motornya. Ferish yang duduk di teras melihat Vika masuk, rasa senang menghampiri hatinya. Dilihatnya sang bidadari yang ditunggu sudah datang, dia pun berdiri menyambut Vika. "Lo Kak, ngapain? Ada perlu apa ya?" tanya Vika sambil memarkir motornya di samping teras. Ferish yang masih berdiri mengaruk tengkuknya yang tidak gatal. Gak ada apa-apa sih Vika, cuma mau main aja, bosan gak ada temen." Vika menaruh helm dan tasnya ke kursi di teras. "Silahkan duduk Kak, dah lama ya?" tanya Vika yang melihat gelas minum yang sudah kosong di meja. "Maaf Kak, Vika masih ada kerjaan tadi jadi nggak bisa langsung pulang pas Mbak Nur telepon," jelas Vika yang nggak enak hati. "It's okay Vika, enggak apa, lagian aku juga nggak bilang dulu sama kamu kalau mau kesini, karena aku juga nggak tahu mau kemana jadi aku nunggu kamu di sini." Vika menanggapi penjelasan Ferish dengan senyum. "Oke, jadi mau ngobrol aja, di sini atau kemana Kak?" tanya Vika. "Kalau kita jalan keluar aja gimana, Vika mau?" kata Ferish dengan suara yang merdu merayu dengan senyum yang tidak lepas dari bibirnya dari tadi. "Oke, tapi Vika nggak bisa lama Kak, nanti jam 7 Vika ada kuliah, gimana?" "Enggak apa, nanti sekalian aja ku antar ke kampusnya." "Oke Kak, Vika mandi dulu ya sekalian siapin buat kuliah, enggak apa Kakak nunggu lagi?" "Iya dah sana, nanti keburu malam, mandinya nggak sampai 2 jam, kan?" goda Ferish. "Ya enggak lah Kak, mau dibuatin minum lagi, kah?" tanya Vika yang dijawab dengan gelengan kepala dan senyuman oleh Ferish. Acara mereka jalan-jalan berakhir dengan diantarnya Vika ke kampus oleh Ferish. Dan Ferish mendapatkan nomor telepon Vika. Pesan masuk di WhatsApp Vika. "Ferish, kalau sudah pulang kabari ya Vika, aku jemput." Vika pulangnya malam Kak, jam 10 baru selesai." "Ferish enggak apa, bisa sekalian wisata kuliner malam kalau Vika mau." Dan Vika pun dijemput Ferish lalu mereka meluncur ke pusat kota untuk menikmati kuliner malam yang makin malam makin rame. Asteris. Masa diklat Ferish selama 1 minggu pun selesai di kota itu. Mengharuskan dia kembali ke kota Bangka untuk lanjut bekerja lagi. Bekerja di salah satu bagian dari Kementerian Keuangan membuat Ferish bisa memiliki kehidupan yang lebih baik dari Vika. Pekerjaan kepabeanan yang bisa dibilang dapat menghasilkan uang dengan mudahnya baik yang aman maupun berbuat curang. Tapi tidak untuk Ferish yang memiliki integritas tinggi atas pekerjaannya. Latar belakang keluarga yang baik membuat dia menjadi pegawai yang jujur dan disiplin. "Vika, besok mau mudik nggak? Bareng yuk, aku juga mau ke rumah karena lusa aku harus kembali ke Bangka, jadi aku ingin mampir dulu ke rumah," tanya Ferish saat menjemputnya dari kampus Tika. "Lusa balik ke Bangka Kak?" Jawab Ferish dengan anggukan kepala. "Jadi cuma semalam aja di rumah?" "Nggak kurang tuh, cuma semalam ketemu orang tua, Vika sih tiap weekend yang pasti pulang selalu kurang saja kalau pulang," jelasnya. "Apa malam ini aja kita mudiknya, gimana?" kata Ferish dengan suara ceria. "Kak, ini udah jam 9 malam sampai Semarang pasti tengah malam, kakak nggak capek nyetirnya?" tanya Vika dengan khawatir. "Ah, biasa aja, gimana, mau nggak? Kalau mau aku antar kamu berkemas dulu terus baru ambil tas aku di hotel." Vika hanya bergumam sambil berpikir. "Ayolah, kan kamu bisa lebih lama di rumahnya, aku nggak apa kok," bujuk Ferish sambil menyetir mobilnya. "Iya deh, boleh," jawab Vika. Muncullah bunga-bunga di hati Ferish, tujuannya untuk lebih berlama-lama dengan Vika berhasil. "Sip, jadi ke kos langsung ya." Ferish pun langsung memutar arah ke kos. Mengantar Vika berkemas dulu. Sampai di rumah kos, Vika terus masuk kamar mengemas beberapa barang yang perlu dia bawa. Dia tidak perlu membawa baju karena di rumah orang tuanya masih banyak baju dan perlengkapan lainnya. Hanya charger HP, laptop, perlengkapan make up dan dompet. "Cuma itu yang dibawa?" tanya Ferish melihat Vika yang hanya membawa tas punggung kecil. "Iya Kak, aku kalau dari sini nggak bawa banyak barang, kalau dari Semarang baru banyak bawaan," kata Vika diiringi dengan cengiran. "Oke lah, kita ke hotel dulu, aku mau ambil tas dan titipan mama," kata Ferish. "Vika nunggu di sini aja ya Kak," kata Vika begitu mereka sampai di lobi hotel.
Dia lebih memilih untuk menunggu saja daripada ikut ke kamar Farish, yang tentu saja sebuah hal ekstrim kalau dia masuk kamar cowok, dan hanya dijawab dengan anggukan kepala disertai senyuman oleh Farish. Asteris. Berangkatlah mereka ke Semarang yang hanya ditempuh dengan 1,5 jam perjalanan karena lalu lintas yang lancar. Begitu sudah masuk ke daerah Semarang, Farish bertanya, mau mampir kemana dulu nih Vika buat beli oleh-oleh bapak ibu? Malam gini beli jenang lemu dikasih ketan pakai bubuk kedelai dan kuah gula merah, kesukaan bapak banget tuh. Kalau kakak mau beli apa biar sejalan gitu enggak muter-muter. Jelas Vika. Farish yang melihat ekspresi Vika berubah lebih semangat dan ceria dibanding 1 jam yang lalu ketika sudah sampai kota kelahirannya ini. Farish pun tertulari keceriaan itu. Kalau mama sih, anaknya udah pulang aja seneng Vika, kata Farish ceria. Mama tuh tipe orang yang senang dibawain apa aja, nggak pernah menolak dan selalu bisa menghargai pemberian orang meski mama tidak suka pun akan kelihatan suka. Jelas Farish, kecuali kalau mama dan nitip tuh, nggak bisa tidak, kalau sampai lupa pasti ngambek, seru Farish diiringi dengan tawa renyah yang membangkitkan tawa Vika juga. Jadi tanya aja kak, beliau minta dibawain apa, usul Vika pada Farish. Itu di belakang titipan mama, jadi nggak usah lagi, kita beli buat bapak aja ya. Beli di mana nih? Yang deket RSUD aja kak, kan searah dengan jalan ke rumah. Oke cantik. Bersemu merah wajah Vika mendengar pujian Farish. Asteris. Dan mereka pun sampai di tempat yang jualan bubur. Ternyata si penjual baru mau buka dagangannya tapi antrian sudah banyak. Mereka dapat antrian nomor 10. Kota Semarang memang dijuluki kota yang tidak pernah tidur karena banyak pedagang yang di tengah malam baru membuka dagangannya dan di saat subuh menjelang sudah habis. Penjual bubur dan gudeg ini salah satunya. Gudeg tidak hanya di Jogja loh, di Semarang pun ada. Vika dan Farish pun makan di situ. Karena Farish penasaran bubur lemu campur ketan bubuk kedelai dan kuah gula merah. Ternyata enak perpaduan rasa gurih bubur bercampur manisnya gula merah. Saat menikmati kudapannya tiba-tiba datang beberapa orang pria menghampiri mereka. Hai Vika kan, apa kabar? Lama tidak ketemu, sapa salah satu orang itu pada Vika. Ternyata mereka adalah teman Vika SMA dulu. Dan salah satunya adalah mantan pacar Vika yang meninggalkannya karena orang tua Hendra tidak menyukai Vika. Hai, lama tidak ketemu, apa kabar kalian? Baik Vika, kamu berdua saja? Tanya salah satunya lagi. Vika menatap pada Farish lalu memperkenalkan temannya itu pada Farish dan sebaliknya. Iya, berdua aja, jawab Vika sambil melirik ke Farish. Kak mereka ini teman SMA Vika dulu, jelas Vika. Hai, ayo gabung di sini. Ajak Farish pada rombongan itu untuk duduk satu fikar dengannya. Karena makan di situ itu lesehan, hanya disediakan beberapa kursi saja untuk menunggu. Vika apa kabar? Kata pria yang mantan kekasih Vika sambil mengulurkan tangan. Hendra, kabar baik, jawab Vika ketus tanpa menerima jabat tangan Hendra. Hendra yang merasa malu menarik tangannya lalu menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Mereka pun satu fikar bersama dan asik ngobrol nanyain kabar teman mereka yang lain, sedang Farish hanya makan dan menjadi pendengar saja. Selesai makan dan pesanan untuk dibungkus pulang siap, Vika dan Farish pun pamit untuk lanjut pulang. Sepanjang jalan mood Vika berubah tidak seceria sebelum ketemu teman-temannya tadi. Farish pun bertanya, kamu kenapa kok terus diem, nak seramai tadi? Abis ketemu teman lama kan harusnya ceria dong, ini malah diem aja. Enggak apa kok kak, ngantuk aja, jawab Vika menutupi rasa sedihnya mengingat masa lalu. Farish tersenyum menyadari alasan Vika menutupi apa yang terjadi. Dia tidak berani bertanya lagi. Wah, iya ini, sudah lewat tengah malam. Vika hanya senyum menanggapinya. Asteris. Suasana menjadi hening sampai tiba di rumah orang tua Vika. Vika hanya melamun tidak menyadari kalau mereka sudah sampai di depan bengkel orang tuanya. Iya, rumah orang tuanya ada di belakang bengkel dan masuk gang kecil di sebelah bengkel. Setelah mobil berhenti baru Vika tersadar, sempat heran kenapa mobilnya berhenti lalu melihat ke sekeliling. Dia hanya senyum, ternyata sudah sampai. Kita sampai, seru Farish sambil memafikan mobilnya. Kakak kok tahu rumah Vika? Vika kan belum pernah cerita, tanya Vika heran. Aku udah sering kesini Vika, diajak Mas Tejo. Bahkan dulu mobil aku pernah nginep di sini semingguan dan aku bolak-balik ke sini. Itulah aku jadi tahu kamu. Dan perkataan Farish terhenti tidak dia lanjutkan. Ada kata-kata yang tercekat di tenggorokannya susah untuk dikeluarkan. Vika menaikkan salah satu alisnya dan menyipitkan mata heran. Dan apakah? Tanya Vika penasaran. Farish yang tangannya masih di depan setir terhenyak dengan tanya Vika.
Mungkin ini saatnya untuk mengungkapkan rasa sukanya. Farish pun menoleh dan menghadap ke Vika. Rasanya ingin menggenggam tangan Vika atau menarik Vika dalam pelukannya, tapi dia tidak punya keberanian melakukannya. Vika yang terkejut dengan sikap Farish hanya diam dan menatap mata Farish dengan lekat sambil mendengar penuturan Farish mengungkapkan perasaannya. Dan, aku suka kamu Vika. Aku perhatikan kamu setiap kali aku kesini. Aku sudah tertarik sama kamu sejak melihatmu naik sepeda mini kamu pulang mengajar anak-anak sini. Aku menyukai kamu dengan apa adanya kamu, bukan untuk pacaran tapi untuk melaksanakan perintah agama. Aku ingin menikahi kamu. Mendengar itu jantung Vika berdegup dengan kencang. Siapa yang bisa menolak pesona laki-laki yang di hadapannya ini? Seseorang dengan rambut potong pendek dengan sedikit disisakan di bagian atasnya, wajah putih bersih, orangnya baik dan perhatian apalagi tidak membedakan status orang. Tipe seorang pria yang sempurna untuk diidamkan. Tapi Vika sudah berjanji untuk tidak menjalin komitmen dengan siapapun sebelum dia bisa benar-benar mapan untuk bahagiakan keluarganya. Adik-adiknya lulus kuliah dan mendapat pekerjaan. Not, perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang memproduksi dari bahan mentah menjadi barang jadi. Di sini yang dibicarakan perusahaan manufaktur pakaian. Jadi dari benang sampai menjadi pakaian. 3. Debaran jantung Vika masih kuat. Seakan-akan mau lepas dan meledak. Vika mulai bingung menjawab apa. Antara iya dan tidak. Vika, kuatkan diri kamu, cinta tak pernah terlambat Vika. Sabar, ingat adik-adikmu, kata Vika dalam hati. Tapi ada suara hati kecilnya yang tidak bisa menolak Farish. Dia menyukai lelaki ini. Terjadi pergolakan dalam dirinya. Kak, maaf Vika belum bisa untuk menerimanya. Vika masih banyak tanggung jawab yang harus Vika lakukan. Vika belum boleh pacaran, itu janji Vika pada diri Vika sendiri. Jadi maaf Kak, kata Vika lirih dan menunduk. Sebenarnya Vika tidak tega mengatakannya melihat ketulusan yang dipancarkan di mata Farish. Vika punya pendirian yang kuat untuk tetap fokus dulu dengan mimpinya membahagiakan keluarganya. Farish merasa lega sudah mengatakan isi hatinya. Ada sedikit kecewa mendengar jawaban Vika, tapi tidak menggentarkan hatinya untuk berjuang mendapatkan hati sang pujaan hati. Iya enggak apa. Mungkin Vika terkejut ya, tiba-tiba aku ngomong gini. Farish melihat Vika yang menunduk. Tanpa sadar salah satu tangan Farish membelai rambut Vika dengan lembut. Vika mengangkat kepalanya saat merasa bagai tersengat listrik karena sentuhan Farish. Mereka pun saling menatap kembali dan belayan tangan Farish merambat ke wajah. Vika menikmati sentuhan lembut tangan Farish di wajahnya, bahkan tangannya pun membelai wajah Farish dari alis dan berhenti di rahang pipinya. Keduanya saling diam tapi tatapan mata mereka saling memuja satu sama lain. Wajah mereka pun semakin dekat. Saat Farish mendekatkan bibirnya, Vika menolak memalingkan wajahnya ke jendela. Farish menerima penolakan itu dengan lapang dada. Sebuah senyum terbit di bibir Farish meyakinkan Vika bahwa perasaannya tulus dan dia akan menunggu Vika sampai kapanpun. Kak sudah ya, mau mampir? Tanya Vika sambil memakai tasnya dan menenteng tas plastik bubur. Aku antar aja sampai depan pintu ya dan pamit sama bapak tapi nggak mampir, kata Farish lembut. Mereka pun keluar dari mobil dan berjalan ke arah rumah orang tua Vika. Lampu dalam rumah sudah dimatikan tapi hanya depan teras yang masih menyala dan masih terdengar suara televisi yang masih menyala. Vika pun masuk dan mengetuk pintu. Farish masih berdiri di belakangnya dengan tenang. Lampu ruang tamu menyala dan pintu terbuka. Keluarlah sang bapak. Lo nak, tumben malam-malam pulang. Lo sama mas juga, kok bisa bareng? Hah? Bapak ini, baru nyampe dan ditanyain disuruh duduk dulu kek, gerutu Vika. Bapak dan Farish hanya nyengir. Duduk dulu kak, kata Vika mempersilakan sambil dia masuk ke dalam rumah menaruh tasnya. Iya pak, kebetulan Farish ada kerjaan di Yogyakarta dan ketemu Vika. Karena Farish mau pulang ke sini juga jadi barengan deh. Maaf kalau terlalu malam sampainya pak, jelas Farish yang merasa diinterogasi oleh bapak. Oh, ya udah. Yang penting selamat sampai rumah. Iya pak, kalau begitu Farish pamit langsung pulang pak. Sekali lagi maaf sudah mengganggu malam-malam. Iya nak apa, terima kasih ya sudah mengantar Vika. Vika pun keluar lagi mendengar Farish pamit dan mengantarnya sampai ke mobil. Aku pamit ya Vika. Iya kak, makasih banyak dah repot nganter. Kamu mau kemana? Tanya Farish heran melihat Vika ikut keluar pintu pagar. Kuantar sampai depan kak. Enggak usah sampai sini aja ya, kata Farish dengan senyum manisnya. Enggak apa sampai depan, yuk. Jawab Vika sambil jalan mendului Farish. Farish pun berjalan menjajarkan langkahnya dengan Vika. Dia minta maaf atas sikapnya yang kurang ajar. Vika tidak marah,
Memakluminya karena kalau ada dua orang di tempat sepi, pasti ada setannya. Sampai di depan Farish langsung masuk dalam mobil dan melambaikan tangan untuk pulang. Vika kembali masuk dalam rumah dan diinterogasi orang tuanya yang masih penasaran dengan pertemuannya dengan Farish. Orang tua Vika dan adiknya Bintang memang sudah mengenal Farish, yang memang pernah ke rumah untuk benerin mobilnya. Setelah bercerita dengan orang tuanya sambil menunggu air hangat yang sudah dimasakkan ibunya untuk dia mandi, Vika masuk kamarnya sambil beranjak ke atas kasur. Vika melihat gawainya dan melihat ada pesan masuk dari Farish yang bilang, "Terima kasih untuk malam ini, pastinya aku akan segera tidur agar bisa ketemu kamu di mimpiku." Vika tersenyum membacanya dan bayangan mereka bertatapan tadi hadir. Jantungnya berdebar-debar mengingat betapa lembut dan menenangkan sentuhan Farish. Perasaan yang belum pernah dirasanya di hati membuatnya bahagia bagaikan sejuta kupu-kupu ada di hatinya dan jutaan kembang api meledak-ledak di jiwanya. Semenjak Hendra meninggalkannya, Vika tidak pernah dekat lagi dengan pria manapun. Di kamarnya Farish pun merasakan hal yang sama dengan Vika. Angannya melambung tinggi mengingat senyuman dan sentuhan Vika yang seakan-akan masih bisa dirasakannya saat ini. Dia sudah tergila-gila dengan gadis itu. Farish akan berusaha untuk membuat Vika menyukai dan menerimanya. Farish akan menunggunya, dan dia mengirim pesan lagi pada Vika. "Aku akan selalu menunggu sampai kamu siap dan bisa menerimaku dan beri aku kesempatan untuk bisa menjadi orang yang paling penting di hidupmu." Malam cantik mimpi indah. Keesokan paginya, Vika bangun pagi sekali. Karena dia tidak bisa tidur, dua kejadian yang melibatkan emosinya terjadi hampir bersama dalam satu malam. Vika melalui harinya di rumah dengan banyak kegiatan, juga membantu belajar anak-anak di sekeliling rumahnya dan mengunjungi panti asuhan di sore hari sudah menjadi rutinitasnya setiap pulang ke rumah. Saat masih di panti sedang mengajari adik-adik panti bahasa Inggris, Farish menelponnya mengajaknya untuk jalan. "Hai, Vika, sibuk nggak?" "Hai kak, lumayan sih. Vika lagi bantu adik-adik belajar nih." "Ada apa kak?" Masih lama nggak? Mau ngajak kamu jalan aja, nonton atau kemana gitu." "Yah, maaf kak, mungkin masih lama. Vika mau ikut kajian juga di sini, pulangnya malam." "Kajian di mana?" "Di panti asuhan Ustadz Yusuf kak, dekat kampus Muhammadiyah." Jam berapa kajiannya? Boleh aku juga ikut?" "Abis maghrib dimulai kajiannya, terus sholat berjamaah dan lanjut lagi kajiannya." "Boleh kok kalau kakak mau ikut, terbuka untuk umum kak. Tapi niatnya harus sungguh-sungguh ikut kajian, bukan karena yang lain," sindir Vika yang paham pasti Farish mau ikut kajian karena dia menolak untuk jalan dengannya. "Ya," sambil menyelam minum air Vika. "Bisa ikut kajian bisa ketemu kamu juga," jawab Farish sambil tertawa malu. Niatnya terbaca oleh Vika. "Bukan bener," jawab Vika kesal. "Ya sudah kak, Vika mau lanjut ngajarin adik-adik dulu ya." Telepon pun ditutup. Farish bingung mau ikut kajian atau tidak. Kalau tidak ikut dia tidak bisa ketemu pujaan hatinya untuk terakhir kali sebelum besok dia berangkat ke Bangka karena seharian dia menemani mamanya. "Kamu kenapa sayang kayak orang linglung gitu?" kata sang mama pada anak kesayangannya yang terlihat gelisah di depan televisi. "Enggak apa ma, Farish pengen jalan tapi temen Farish nggak bisa, mau ikut kajian katanya," jelas Farish. Teman yang lain, kan banyak," kata sang mama sambil membelai kepala sang anak yang sudah meletakkan kepalanya di pangkuannya. "Teman yang ini beda ma, Farish maunya pergi sama yang ini. Tadi Farish bilang mau ikut kajian juga tapi dia melarang kalau ikut kajiannya karena tujuan lain, bukan benar-benar ingin belajar Islam," jelas Farish sambil merengek. Farish memang manja kalau sama mamanya. "Ya temen kamu benar sayang. Nggak jadi dapat pahala kalau tujuannya lain. Temen yang ini cewek apa cowok sayang?" "Cewek ma, cantik banget. Mama pasti suka," jelas Farish semangat dengan mata yang berbinar membayangkan Vika. Sang mama melihat kalau anaknya sedang jatuh cinta, tapi takut anaknya salah pilih lagi. "Dari dulu kamu bilangnya juga gitu sayang, tapi buktinya mana?" "Nggak ada yang benar," jawab mama dengan logat Jawanya yang kental. "Yang ini beneran ma, Farish yakin ini yang terakhir ma." "Tapi Farish belum dapatin dia seutuhnya," jawab Farish yang kemudian lesu. "Berarti belum resmi jadian, kan? Masih temen aja." "Kamu mama kenalin dulu dengan teman mama. Anaknya cantik, pintar dan ramah, mama yakin kamu juga pasti akan suka." "Yah mama, kok malah mau jodohin Farish sih?" "Farish udah punya pilihan ma," kata Farish lalu bangun dari rebahannya. "Pilihan tapi belum pasti, kamu mau nunggui dia sampai kapan? Kamu udah cukup umur untuk menikah sayang." "Iya Farish tahu, mama sabar dikit lagi ya, kasih Farish waktu lagi."
Tapi nggak ada salahnya juga kamu kenal dengan teman mama ini sayang. Nanti aja Ma, kapan-kapan, jawabnya lalu pergi ke kamarnya. 4. Malam itu dalam kamarnya Farish merindukan Vika. Seharian dia tidak bertemu dengan pujaan hatinya membuatnya gelisah. Apalagi ditambah dengan sang mama yang ingin menjodohkan dia dengan temannya, makin membuat Farish jadi lebih gelisah. Dia ingin bertemu Vika yang sekarang menjadi mood boosternya. Berkali-kali dia mengetik pesan di HP-nya, lalu dihapus lagi hingga akhirnya dia beranikan diri untuk mengirim pesannya pada Vika. Mengajaknya untuk bertemu malam ini, sepulang dari kajian. Tapi Vika sudah terlanjur janji bertemu sahabatnya di SMA. Dengan terpaksa Farish menerima tawaran Vika untuk menyusulnya di tempat Vika janjian dengan teman-temannya. Daripada nggak ketemu sama sekali, nggak apalah sama temennya pikir Farish. Asteris. Pukul 9 tepat Farish pun menuju ke stadion. Sampai di sana dilihatnya Vika juga baru sampai dan akan menyapa temannya. Ada satu cowok yang sangat akrab begitu ketemu Vika. Dari dalam mobil Farish melihatnya dan ada rasa cemburu yang muncul. Lalu Farish pun keluar dari mobil melangkah menghampiri Vika. Vika, seru Farish pada Vika yang asik bercengkrama dengan teman-temannya. Bentar ya, pamit Vika dan langsung menghampiri Farish. Melihat Vika mendekat ke arahnya, Farish mengajak Vika ke menjauh dari teman-temannya. Iya kak, gabung aja yuk di sana sama mereka, ajak Vika ramah. Teman-teman tapi ada pacar kamu. Kamu bilang kemarin belum siap berkomitmen tapi ternyata kamu udah punya pacar. Kamu permainkan aku ya, seru Farish dengan nada ketus tapi pelan, ditahannya emosi untuk tidak membentak Vika. Vika nggak punya pacar kak. Mereka teman Vika, sahabat Vika. Iya kak. Kemarin kamu berubah mood setelah ketemu teman SMA kamu sekarang lihat kamu akrab sekali dengan cowok itu. Kamu bilang bukan pacar kamu, tutur Farish dengan memegang tangan Vika dan mengajaknya masuk ke dalam mobilnya. Raditya yang melihatnya langsung berdiri dan akan menyusul Vika tapi ditahan oleh teman yang lain. Vika menurut dan masuk mobil melihat amarah di mata Farish. Vika tahu Farish salah paham tapi, kenapa harus sampai marah pertanyaan yang muncul di hati. Dalam mobil Farish memukul-mukul setirnya meluapkan emosi yang tertahan. Aku bisa nunggu kamu Vika tapi jangan permainkan perasaanku. Aku cemburu, Vika kata Farish dengan suara parau. Kak, dipanggilnya Farish dengan suara lembut dan menenangkan sambil menghadap ke arah Farish. Kakak salah paham yang kemarin memang ada salah satu mantan aku, dan satunya ada yang suka dan pernah nembak aku. Tapi aku memang belum bisa nerima siapapun sampai saat ini. Dan yang itu yang berdiri pakai kacamata melihat ke sini itu juga sahabat aku namanya Raditya. Dia yang selalu ada kapanpun aku butuh teman, saat aku butuh seorang kakak. Jadi please kak, jangan emosi gitu. Aku jelasin ini biar kakak enggak salah paham. Vika enggak mau kakak sakit hati karena Vika, jelas Vika dengan tenang dan lembut. Emosi Farish pun mereda dan dilihatnya kembali gadisnya itu tidak terlihat kebohongan di matanya. Farish mencoba memegang tangan Vika, tapi langsung ditolaknya. Berdesir hati Vika saat ujung jarinya bersentuhan dengan Farish. Maaf kak, Vika belum bisa, kata Vika menarik tangannya yang hampir digenggam Farish. Oke, maaf ya, tapi bisakah kamu beri aku kesempatan? Kita lihat saja ya kak nantinya bagaimana, Vika tidak berani kasih janji. Baiklah, aku tidak akan paksa kamu menjawab sekarang, yang jelas aku benar-benar serius sama kamu, bukan untuk pacaran tapi untuk menikah, kata Farish tegas dengan menatap mata Vika. Vika tidak menjawab, hanya senyum bahagia dan pipi yang merona. Tidak dipungkiri dia senang sikap manis Farish padanya. Jadi mau turun dan ikut gabung sama teman-temanku enggak? Tanya Vika. Enggak ah, aku malu dah salah sangka. Besok mau bareng lagi enggak ke Yogyanya? Kalau sore mau tapi kalau pagi Vika masih ada janji sama temen kak. Vika, please deh jangan panggil kak. Aku merasa jadi kakak kamu. Aku, kan maunya jadi suami kamu, kata Farish merajuk. Vika tertawa kencang dengan ekspresi Farish. Kamu lucu deh kalau marah. Farish hanya nyengir dibilang lucu. Sekitar jam 2 lah dari sini. Pesawatku jam 5 soalnya, aku juga belum packing di hotel. Oke, kalau jam 2 aku juga bisa beresin kosan. Jawab Vika senang, ya udah kamu mau balik atau gabung nih? Tanya Vika lagi. Balik aja deh, kamu jangan malam-malam pulangnya, kata Farish lembut dengan senyum. Iya, sampai ketemu besok Rish, kata Vika kemudian keluar dari mobil Farish. Farish tersenyum senang dan melambai tangannya. Dan Vika kembali lagi ke teman-temannya. Siapa dia, dan kenapa nyuruh kamu masuk mobil tadi?
Cecar Raditya khawatir. Namanya Ferish, dia teman baru aku. Teman apa teman? Hah? Tanya Raditya sambil melempar kacang ke arah Vika. Untuk saat ini masih teman, kalau dia sabar nunggu sampai waktunya ya bisa jadi pacar atau suami bahkan. Dengan tawa Vika menjawab diikuti tawa teman-temannya. Mereka tahu dengan batas waktu yang dimaksud Vika. Mereka selalu meluangkan waktu untuk bertemu di tengah kesibukan masing-masing. Saling mendukung dan menguatkan satu sama lain. Asteris. Di tengah malam Ferish menelepon Vika, dikiranya Vika belum pulang. Sudah pulang belum? Tanyanya begitu teleponnya diterima Vika. Sudah di rumah dan sudah di kamar Rish. Jelas Vika sambil duduk di meja membersihkan wajahnya. Video call ya, kata Ferish dan segera beralih ke panggilan video call. Senyum senang dilihatnya wajah Vika di layar handphonenya. Aku mau lihat wajah cantik kamu dulu sebelum tidur biar bisa mimpiin kamu. Dah bobo yuk, malam sayang, love you, kata Ferish. Malam Rish, jawab Vika merona. Asteris. Siangnya Ferish pun sudah sampai menjemput Vika untuk kembali bersama ke Yogyakarta sengaja lebih cepat dari jam dia janjian dengan Vika, untuk bertemu dengan keluarga Vika karena kemarin tidak sempat ngobrol panjang dengan sang bapak. Sedang Vika masih bersiap dengan masakan ibu yang akan dibawanya ke Yogyakarta selalu begitu tiap minggu. Setelah semua siap, Vika keluar dengan tas lempangnya dan 2 buah tas jinjing kecil tempat bekal makanan. Yuk berangkat, aku sudah siap. Ferish mengangguk dan berpamitan pada orang tua Vika. Vika dan Ferish bersalaman dan mencium tangan bapak sama ibu bergantian. Mereka masuk ke mobil dan melambaikan tangan. Mobil meluncur meninggalkan rumah orang tua Vika dan berangkat ke Yogyakarta. Asteris. Sepanjang perjalanan diisi dengan cerita tentang diri masing-masing. Tentang kesukaan, hal-hal yang dibenci dan cita-cita. Kamu mau antar aku ke bandara enggak? Tanya Ferish. Mau, kalau diminta, jawab Vika. Dengan penuh harap aku meminta, jawab Ferish lembut menoleh ke Vika. Ferish bersikap lembut sepanjang jalan dan sangat manis seakan enggan melepas tatapannya dari Vika. Kita ke kos kamu dulu ya, nurunin bawaan kamu, baru aku packing dan langsung ke bandara. Oke, jawab Vika cepat. Asteris. Setelah sampai di kos dan menurunkan barang bawaan dan pamit pergi lagi ke teman-temannya sambil membagi oleh-oleh dari ibu. Yuk, berangkat, ajak Vika pada Ferish yang menunggunya di teras. Karena Vika sudah mengajak pergi, Ferish pun beranjak dari duduknya. Begitu masuk mobil ada kotak bekal makanan di kursi tempat duduk Vika. Ini ketinggalan sayang, kata Ferish sambil memegang kotak bekal begitu Vika masuk mobil. Ini buat kamu Rish dari ibu, terang Vika. Sebuah senyum muncul di wajah Ferish karena mendapat perhatian dari ibu Aminah. Beneran buat aku, apa isinya? Tanya Ferish. Iya ibu yang siapin tadi katanya buat kamu suruh pisahin aku bawanya. Takut ketukar ma yang lain katanya, paling sayur korish. Lihat, buka deh, pinta Ferish penasaran dengan isinya. Dibukalah kotak bekal bersusun 2 itu. Isinya ada nasi, telur gulung isi sayuran sambal terasi dan lalapan sedang satu kotak lainnya berisi rendang daging. Wah, kok beda dengan yang punyaku, bahkan rendangnya enggak sebanyak ini, ibu pilih kasih ini. Gerutu Vika yang ditanggapi dengan tawa riang Ferish. Kesal sudah kala mendapat perhatian ibu lalu ditertawakan, melayanglah satu cubitan kecil di lengan Ferish. Asteris. Sampai di hotel Vika pun hanya menunggu Ferish di lobi hotel, Ferish naik sendiri ke kamarnya. Tak lama setelah itu Ferish sudah turun kembali dengan satu tas laptop di bahunya dan satu koper ukuran cukup besar keluar dari lift dia menuju ke meja reception untuk check out. Dilihatnya Vika asik membaca majalah yang disediakan di lobi. Ferish menyerahkan kunci dan kartu debitnya untuk menyelesaikan pembayaran. Sambil menunggu proses check out Ferish menghampiri Vika. Di saku celananya sudah dia siapkan sebuah kotak beludru berwarna hitam. Ferish duduk di sofa di depan Vika, menjaga jarak agar dia tidak hilaf untuk menyentuh Vika. Dengan senyum manisnya Ferish mengeluarkan kotak cincinnya. Dibukanya kotak itu, hingga nampak sebuah cincin emas putih dengan satu batu kecil yang menempel cantik di punggung cincin itu. Ferish meletakkannya di atas meja dan mendorong kotak itu lebih dekat pada Vika. Vika, maukah kamu menerima aku untuk menjadi seseorang yang bisa kamu andalkan dalam setiap waktu? Menerimaku menjadi pasanganmu. Aku tahu ini terlalu cepat, tapi aku tidak mau terlambat untuk menyerahkan ini. Tolong diterima ya, meski kamu belum bisa memakainya, tapi aku harap kamu mau menyimpannya sampai kamu siap memakainya. Vika terharu dengan sikap manis dan ketulusan Ferish. Tapi saat ini Vika tidak bisa menerima cincin itu.
Dalam hatinya dia juga mulai menyukai Farish. Vika mengembalikan cincin itu mendekat ke Farish lagi. Tapi ditahan dengan tangan Farish. Ambil sayang, itu buat kamu. Ada nama kita terukir di situ. Izinkan aku menyayangi kamu. Vika menatap Farish lekat, pelupuk matanya sudah berkaca-kaca. Rish, ini terlalu besar buat aku, tidak perlu seperti ini. Aku belum bisa menerimanya. Maaf. Please, terima ya. Itu biar kamu ingat, ada aku yang sayang sama kamu. Farish mendekatkan lagi kotak itu pada Vika, lalu beranjak ke meja reception lagi. Udah saatnya aku berangkat sayang, kata Farish melihat Vika yang masih diam di sofa. Bawa cincinnya ya. Vika mengambil cincin itu dan menggenggamnya, lalu mendekat ke Farish yang berdiri di belakangnya. Mereka keluar hotel bersama. Vika masih dengan pikirannya, sedang Farish merasa lega sudah mengungkapkan isi hatinya. Di dalam mobil Vika masih menolak cincin itu, tapi berkali-kali juga Farish memaksanya untuk menerimanya. Akhirnya Vika menyanggupi menyimpannya. Maaf ya Rish, kalau aku belum bisa menjalin hubungan dengan kamu. Aku harap kamu bisa sabar. Iya, aku paham, tapi tidak apakan aku panggil kamu sayang. Terserah kamu aja kalau mau panggil aku apa Rish. Farish tersenyum senang, pelan tapi pasti dia yakin akan memenangkan hati Vika. Mobilnya gimana nanti kalau dibawa ke bandara Rish? Tanya Vika. Aku udah kirim pesan ke yang punya untuk temui kita di bandara saja. Tiba di bandara ternyata si empunya mobil sudah menunggu. Selesai serah terima mobil Vika dan Farish berjalan masuk ke bandara. Tinggal 40 menit lagi jadwal keberangkatan Farish. Farish meninggalkan Vika di luar sebentar untuk check-in. Untung saja tidak antri. Lalu Farish keluar lagi berpamitan. Hati-hati ya Rish. Kasih kabar kalau sudah sampai. Pasti, kamu juga jaga diri ya. Ingetin aku kalau nanti aku lupa sama janjiku. Kamu yang sabar ya dengan aku. Farish berdiri di depan Vika menatap Vika intens. Pastinya aku akan sabar nunggu kamu sampai nerima aku dan tentunya siap jadi istriku. Dengan mantap dan yakin Farish mengucapkan itu. Vika tersenyum mendengar pernyataan Farish. Suara pemberitahuan di megafon untuk penumpang pesawat tujuan Bangka pun terdengar, mereka pun berpisah. Lambaian tangan Vika mengiringi keberangkatan Farish. 3 bulan berlalu sejak perpisahan di bandara, Vika dan Farish pun hanya dipisahkan jarak, karena setiap hari mereka berkomunikasi lancarnya jaringan internet lancar juga hubungan tanpa status mereka saling mendukung saling menguatkan dan saling merindukan. Hari ini Farish berencana memberi kejutan pada Vika. Hari ini Vika sidang skripsi dan Farish akan memberikan semangat dengan hadir di kampus Vika. Abis sarapan Vika pamitan dengan teman-teman kosnya minta dukungan dan doa untuk menghadapi sidang skripsi hari ini. Semalam dia juga sudah menelepon orang tuanya, sahabatnya Raditya yang janji hari ini akan hadir juga, serta Farish yang tidak pernah absen menelepon dia tiap hari sudah seperti minum obat Farish kalau telepon sehari 3 kali. Melangkah ke depan rumah dirangkul teman-temannya Vika melihat Farish sudah berdiri di depan pagar kosnya sambil senyum-senyum menatap ke arahnya. Farish sengaja tidak memberitahunya kalau sudah ada di depan kos, dia memilih menunggu sampai Vika keluar. Semua teman-temannya melihat ke arah Farish yang pagi itu tampil rapi dengan kemeja slim fit yang digulung sampai siku dan celana bahan yang rapi berkaca mata hitam. Sungguh pemandangan yang menyejukkan mata di pagi hari sudah melihat cowok cakep bak aktor drama Korea. Selesai pamitan Vika langsung menghampiri Farish dengan langkah cepat dan senyum mengembang dia senang dengan kejutan pagi ini. Farish pun dengan santainya bersender di samping mobil dengan senyum lebar. Sumpah deh kalau kayak gini terus apa bakal kuat imanku, gumam Vika dalam hati. Vika berdiri di depan Farish. Hai, kaget enggak? Tanya Farish membuka kaca matanya. Ingin rasanya dia memeluk Vika mengungkapkan rasa rindunya. Sangat kaget, kok udah di sini aja Rish? Nggak kasih kabar pula. Tanya Vika. Biar jadi surprise sayang, nggak lucu dong kalau aku bilang. Tapi senang, kan aku datang. Aku berangkat pesawat pertama lo tadi, biar nggak kehilangan salah satu momen berharga dalam hidup kamu. Vika terharu dengan penuturan Farish betapa besar kasih sayang perhatiannya. Aku nggak ngangka kamu bakalan jauh-jauh ke sini dan pastinya aku seneng banget Rish. Okay, shall we go now? Tanya Farish sambil membuka pintu mobil untuk Vika. Ya, jadwal aku masuk yang kedua jadi harus sekarang, jawab Vika seraya masuk mobil. Oke, let's go. Asteris. Good luck sayang, kata Farish memberi semangat Vika. Aku nunggu di mobil aja ya. Vika pun menganggukkan kepala dan keluar mobil.
Dia berjalan perlahan dan menyapa teman-temannya yang hari itu akan sidang juga, lalu mereka menuju ruang sidang bersama. Di dalam mobil Farish membuka laptopnya dan mengerjakan beberapa pekerjaannya yang tertunda karena hari ini dia izin dari kantornya khusus untuk Vika. Mobil dia matikan dan dia membuka kaca mobilnya. Tak lama berselang ada petugas keamanan kampus yang menghampirinya. "Maaf mas, selamat pagi," ucap petugas itu sopan. "Iya pak, selamat pagi. Maaf ada apa pak?" tanya Farish yang agak terkejut karena dia merasa tidak melakukan kesalahan kenapa didatangi satpam kampus. Farish pun keluar dari mobil. "Begini mas, saya mau minta bantuannya, kalau tidak mengganggu, itu ada mobil yang mau keluar tapi terhimpit susah keluar dan pemiliknya minta bantuan saya untuk mengeluarkan mobilnya. Tapi saya tidak bisa menyetir mas. Biasanya teman saya yang melakukannya tapi hari ini dia masuk shift siang, bisa mas bantu saya?" Farish masih mendengarkan dengan seksama penuturan satpam itu dan menganggukkan kepala. "Pemiliknya nggak bisa keluarin mobilnya sendiri pak?" tanya Farish. "Katanya nggak bisa mas, makanya minta bantuan. Dan sepertinya baru bisa juga bawa mobil karena kemarin pas parkir mobil nyerempet mobil lain mas. Saya takut saya kena marah lagi, tolong ya mas," pinta satpam itu dengan wajah memohon. Farish pun menatap Iba dan menolongnya. "Ya sudah pak, ayo di mana mobilnya?" Wajah lega dan bahagia bersemi di wajah satpam itu dan dia pun berjalan mengajak Farish mengikutinya menuju tempat parkir mobil yang dimaksud. "Itu mas mobilnya yang warna merah di deret depan," tunjuk satpam itu. Dilihatnya pemilik mobil yang ternyata seorang wanita dengan kemeja ketat dan rok mini yang ketat sedang memasukkan dan menata barangnya ke kursi belakang mobilnya dibantu seorang satpam lain yang berdiri di belakang wanita itu membawa beberapa paperback. "Maaf mbak, biar dibantu mas ini mbak keluarin mobilnya. Karena saya tidak bisa menyetir," kata si satpam pada pemilik mobil. "Ya sudah mana orangnya saya buru-buru nih ini kuncinya," kata pemilik mobil dengan kasar. Pas satpam pun mendekat dan mengambil kunci mobil dan diserahkan ke Farish. Sementara Farish masih tersenyum kecut dan geleng-geleng kepala dengan kelakuan wanita itu. Setelah Farish mendekat dan menerima kunci mobil itu si wanita pun keluar dia terkejut melihat Farish. Begitupun Farish tidak menyangka akan bertemu wanita itu di sini. Tak lama dengan terkejutnya si wanita pun tersenyum cerah mendekati Farish dan ingin memeluknya. "Farish, nggak nyangka kita bisa ketemu di sini, apa kabar?" Dia merentangkan tangan dan hampir memeluk Farish kalau tidak menghindar. "Baik, jadi mau dibantu nggak nih?" kata Farish ketus. "Jadi dong Rish, kamu nggak berubah ya, masih suka menolong orang?" "Ya sudah, kalau begitu menyingkirlah dulu dari sini dan tunggu di depan," seru Farish sambil menunjuk ke arah portal tempat parkir. Dengan penuh senyuman wanita itu malah masuk ke mobil dari pintu satunya dan duduk di samping Farish. "Hafaf, dasar keras kepala," gerutu Farish dengan tingkah wanita itu. Farish pun menghidupkan mobil dan mengarahkan mobilnya sesuai arahan satpam tadi. Dan si wanita diam di dalam mobil sambil menatap intens ke arah Farish. "Kalau belum bisa parkir mobil jangan bawa mobil, nyusahin orang aja," kata Farish kesal. Akhirnya mobil pun bisa keluar dari tempat parkir itu. Farish pun membuka pintu, malas untuk berlama-lama dengan wanita keras kepala itu. Sebelum Farish keluar tangannya ditahan oleh wanita itu. "Bisakah kita bicara sebentar Rish, sambil minum di kantin itu?" ajak wanita itu sambil menunjuk sebuah kantin yang berada tepat di depan pos satpam. "Aku rasa nggak ada lagi yang bisa kita bicarakan Mila, semua sudah berakhir 10 tahun lalu." Farish pun menarik tangannya dan keluar dari mobil lalu berjalan menuju mobilnya. Wanita itu pun keluar dari mobil dan berseru, "Aku akan mencarimu Rish." Lalu dia masuk mobil lagi di kursi kemudi dan meninggalkan kampus itu. Mood Farish sudah hilang setelah ketemu wanita itu. Dia lalu menutup laptopnya dan bersandar di kursinya sambil memijit dahinya. Pertemuan yang tidak pernah disangkanya. Bertemu Putri Kamila di kota ini. Pertemuan itu membuka lagi luka yang sudah mengering dan tertutup oleh kehadiran Vika. "Sid, kenapa aku ini?" gumam Farish sambil mengacak rambutnya kesal. Akhirnya Farish memilih untuk mendengarkan lagu-lagu dari tape mobilnya dan berusaha untuk menikmati. 2 jam kemudian Vika menelponnya mengabari kalau dia sudah selesai. Ya sayang, apa sudah selesai?" jawab Farish sambil bangun dari posisi bersandar menegakkan tubuhnya. "Kamu di mana?" "Iya aku sudah selesai, ku cari di tempat tadi nggak ada." "Kamu tunggu di situ aja ya, biar aku yang kesana." Farish pun menghidupkan mobilnya dan menghampiri Vika di tempat dia menurunkannya tadi.
Vika yang langsung melihat ada mobil Ferish datang langsung beranjak dari duduknya bersama teman-temannya lalu berpamitan pada mereka untuk pulang lebih dulu. Ferish pun sudah sampai di dekat Vika, dan Vika segera masuk mobil pergi meninggalkan kampusnya. Ferish yang sempat kehilangan moodnya langsung ceria kembali setelah melihat Vika seperti ada tombol on di kepalanya bila ada Vika. "Gimana sayang? Lancar? Hasilnya pasti bagus kan kalau kulihat dari gestur tubuh kamu, tanya Ferish dengan tangan terulur yang ingin menyentuh kepala Vika tapi tidak jadi dilakukannya. Vika lalu menghadapkan duduknya ke Ferish yang sedang menyetir sambil senyum senang dengan pipi yang merona karena kata manis Ferish. "Alhamdulillah, lancar, lega dan puas aku Rish. Hasilnya juga tidak mengecewakan." Senyum manis menghias wajah Vika. Itu baru gadisku. Harus dirayakan nih," kata Ferish dengan senyum mencurigakan. Vika yang melihat senyum itu jadi berpikir kotor. Dirayakan gimana Rish maksudnya? Tanyanya dengan malu-malu dan menundukkan kepala. "Duh, Vika kenapa kamu jadi mesum gini?" gumam Vika dalam hati mengusir pikiran kotornya. "Ya, dirayakan. Seharian ini kamu harus temani aku dan traktir aku makan sekarang. Aku udah mulai lapar nih." "Oh, hanya traktir makan?" jawab Vika yang antara kaget, lega dan malu dengan permintaan Ferish karena dia sudah sempat berpikir aneh. "Kamu kira aku akan minta apa sayang?" Enggak, bukan apa-apa Rish." Ferish yang heran kenapa Vika jadi salah tingkah gitu dan wajah yang sudah memerah muncul ide jahilnya. Kamu pingin yang lain ya sayang? Hayo ngaku, bilang aja," kata Ferish menyeringai nakal. Enggak ada Rish," kata Vika malu lalu menoleh dan membenarkan posisi duduknya menghadap ke depan menyembunyikan wajahnya yang sudah semerah tomat. Ferish melirik tingkah lucu Vika sambil tertawa lepas. "Ya ampun sayang kamu kenapa jadi pemalu gitu?" Ferish tertawa dan terus tertawa. Vika yang kesal lalu mencubit lengan Ferish sekuatnya. "Apaan sih kamu Rish?" lalu memajukan bibirnya. "Aduh, sakit sayang, jangan nyubit dong, sini cium aku aja daripada bibirnya manyun gitu." Goda Ferish gemas dan mendekatkan pipinya minta dikecup. "Enggak mau." Vika lalu membuang muka menghadap keluar mobil. Ferish pun tertawa kembali melihat Vika yang merajuk. "Udah dong ketawanya, jadi mau makan apa kita, Rish?" seru Vika dengan kesal. "Makan kamu aja boleh." Satu pukulan dan cubitan mendarat lagi di lengan Ferish. Haduh, sambil meringis dan menggosok-gosok lengannya. "Rasain," jawab Vika ketus. Maaf sayang, abis kamu gemesin kalau malu-malu gitu, pipi kamu itu enggak bisa bohong." Vika hanya menunduk malu. "Apa sebegitu absurdnya aku?" gumam Vika sendiri. 6. Suasana jadi hening sementara Ferish masih senyum dan sesekali menggosok lengannya yang sudah 2 kali dicubit Vika sekuat tenaga. Vika merasa menyesal dengan tindakannya melihat Ferish yang terlihat masih kesakitan. "Kita kesini aja ya, kayaknya enak bisa istirahat juga sambil lesehan," ajak Ferish sambil mengarahkan mobilnya ke sebuah restoran yang berbentuk gazebo-gazebo kecil dan di atas air. Vika hanya mengangguk dan bergumam setuju. Masuklah mobil mereka ke restoran itu lalu mereka berdua turun disambut oleh seorang greeter yang akan mengantarkan mereka ke tempat yang masih kosong. "Silakan mas mbak ini menunya, nanti bisa panggil saya atau teman saya yang lain kalau sudah." "Iya mas terima kasih." Greeter itu pun meninggalkan mereka kembali ke tempatnya lagi. Vika sudah duduk duluan di dalam. Ferish yang mau masuk lengan kirinya tidak sengaja terbentur tiang bambu gazebo. "Aduh," serunya sambil mengelus lengannya dan duduk. Lengannya masih sakit karena pukulan dan cubitan Vika sekarang terbentur tiang. Akhirnya bisa lurus nih kaki," seru Ferish sambil meluruskan kakinya. Ya 4 jam lebih dia dalam posisi duduk. Perjalanan Bangka, Yogyakarta yang menempuh 2 jam perjalanan, lalu menunggu Vika sidang skripsi. Vika yang melihat raut sakit di wajah Ferish pun merasa kasihan. "Maaf masih sakit banget ya? Kamu sekuat tenaga, kan tadi mukulnya? Sial banget aku hari ini, dah jauh-jauh ke sini, dapatnya pukulan petinju wanita." "Maaf, kamu sih godain terus," kata Vika. "Sudah, makasih ya sayang dah khawatir, yuk, mau pesan apa? Aku sudah lapar nih," kata Ferish memegang perutnya. "Tadi pagi apa enggak sarapan Rish?" "Dikit, di pesawat aja." Mendengar jawaban Ferish, Vika menghela napas pendek dan cemberut. "Takut ketinggalan pesawat dan ketinggalan momen kamu," jawab Ferish gemas dengan ekspresi Vika. Vika pun senyum dengan terpaksa lalu mereka memilih menu masing-masing. Vika mulai menulis pesanannya di kertas order dan menanyakan pesanan Ferish.
Tiba-tiba Ferish duduk di sebelahnya. Vika menjadi grogi. "Santai aja sayang, aku cuma mau deket kamu aja," kata Ferish manja. Vika lalu menepuk lengan Ferish dengan buku menu. Ferish hanya senyum-senyum aja, "Kasar amat sih sayang, dekat aja enggak boleh ya?" Vika sudah selesai menulis lalu berdiri menghindari Ferish. Dia pergi mengantar orderan mereka juga untuk menyembunyikan rasa malunya. Melihat tingkah Vika, Ferish tertawa lagi. Sementara dia asik tertawa sendiri, ada seorang wanita lewat di depan gazebo-nya dan menoleh padanya. Wanita itu dan Ferish sama-sama terkejut. "Nah, kan kita ketemu lagi. Apa kita beneran jodoh ya Rish? Dalam beberapa jam kita ketemu dengan tidak disangka-sangka," kata Putri Kamila sambil melangkah masuk ke dalam gazebo. "Ngapain kamu Mila? Ayo keluar. Aku enggak mau kalau sampai tunanganku salah paham karena kamu duduk di sini," bentak Ferish pada Kamila. Sengaja dia berbohong mengaku Vika sebagai tunangannya agar Kamila pergi dan tidak mengganggunya lagi. "Tunangan? Siapa? Sejak kapan kamu punya tunangan lain selain aku? Orang tua kita masih ingin kita menikah Rish." "Orang tua kamu yang mau Mila. Mamaku tidak. Itu hanya perjodohan lelucon mereka. Perlu kamu tahu Mila, mamaku tidak pernah memaksaku untuk menikahi kamu. Dan kamu ingat sejak kamu meninggalkan aku, hubungan kita berakhir Mila," jelas Ferish dengan suara yang penuh tekanan amarah. "Tapi kita kan enggak pernah putus Rish," kata Kamila santai. "Aku masih cinta kamu Rish," rayu Mila sambil mendekat ke Ferish berusaha menyentuh tangan Ferish. Tapi segera dihempas oleh Ferish dengan kasar. "No Mila, it's been over 10 years ago, so, get out of here." Ferish mengusir Mila keluar. Dari jauh Vika melihat Ferish berdiri di luar gazebo dan terlihat marah. Vika segera menghampirinya dengan langkah cepat. Ferish pun melihat Vika yang berjalan ke arahnya, cemas Vika akan salah paham. Dia menenangkan diri dan berusaha untuk mengusir Mila dari situ. "Sudah dipesan sayang?" tanya Ferish begitu Vika sudah mendekat. "Sudah Rish, kamu ngapain?" tanya Vika heran. Tapi setelah sampai di depan gazebo Vika terkejut ada seorang wanita yang dikenalnya sebagai kekasih dekan di kampusnya. Ferish pun menjelaskan, "Sayang, kenalin ini Mila, temanku dari kecil." Vika pun senyum dan mengulurkan tangan memperkenalkan diri. "Hai Mbak Mila, saya Vika." Mila menerima jabat tangan Vika dan melihatnya dari atas ke bawah. "Oh, ini yang kamu bilang tunangan Rish," kata Mila mengejek. "Saya Mila tunangan Ferish, karena kami sudah kenal dari kecil dan orang tua kami sudah menjodohkan kami." Vika menatap Ferish minta penjelasan dari perkataan Mila. Ferish yang menangkap tatapan itu menyadari ada sorot keraguan dalam mata Vika. Didekatinya sang gadis dengan tangan menangkuk di depan dada Ferish. "Sayang, itu rencana kedua orang tua kami di masa lalu saat kami masih kecil dan itu sudah berakhir 10 tahun lalu. Sekarang hanya ada kamu di hati dan jiwaku," kata Ferish menenangkan. Kamila terkekeh melihat mereka berdua. Rencananya untuk kembali mengejar Ferish akan berhasil jika dia bisa menyingkirkan Vika dari Ferish. Membuat mereka bertengkar adalah salah satu rencananya. Saat akan maju mendekati Vika dan Ferish, HP-nya berdering. Telepon dari orang yang memang sudah ditunggunya. "Halo," kata Kamila berbisik menjawab teleponnya. Seseorang di seberang telepon mengatakan sudah menunggu Kamila di tempat mereka janjian. Dengan tergesa Kamila beranjak pergi meninggalkan Vika dan Ferish. "Nanti kita lanjutkan ya Rish," bisik Kamila di telinga Ferish lalu mengecup pipi Ferish. Vika terpaku melihat kepergian Kamila dan tindakannya yang nekat. Ada ya wanita tidak tahu malu seperti dia, menggoda pria manapun yang dia suka, kata Vika dalam hati. "Kita duduk yuk sayang," ajak Ferish lembut masuk dan duduk ke gazebo. "Rish," panggil Vika pelan. Apa sayang?" jawab Ferish duduk menghadap Vika. "Aku enggak tahu harus percaya siapa, kamu atau Kamila tadi, tapi kamu hati-hati ya sama dia." "Pastinya percaya sama aku aja ya, kamu kenal Putri Kamila? Dia di kampusmu kerja apa kuliah sih?" tanya Ferish penasaran. Aku enggak kenal dia, cuma tahu aja, dia sering datang ke kampus tapi aku enggak tahu dan enggak mau tahu soal dia," jawab Vika malas. Kok kamu tanya dia ngapain di kampusku?" tanya Vika heran. "Tadi pas nunggu kamu, aku ketemu dia di parkiran." "Rish, bisa enggak untuk duduk di sebelah sana? Aku enggak nyaman kamu tatap seperti itu." Ferish pun berpindah duduk di seberang Vika. Obrolan mereka terjeda oleh waiter yang mengantar pesanan mereka. "Dah, makan dulu yok," katanya tadi lapar, hibur Vika sambil mengambilkan nasi untuk Ferish. Dia melayani laki-laki itu dengan senang.
Ferish pun terkesan dengan sikap gadisnya itu. Mood dia yang tadi jelek sekarang bangkit lagi dengan perlakuan manis gadisnya. Sambil tersenyum dia menerima sepiring nasi yang diambilkan Vika. "Makasih sayang, kalau gini terus bisa diabetes aku," katanya sambil nyengir. Vika heran dengan komentar Ferish barusan. "Kan kamu sendiri yang pesan makanan ini, Rish. Kalau takut diabetes ya harusnya enggak pilih menu ini." "Maksudku bukan makanannya sayang, tapi perlakuan kamu ini. Lo manjain aku, seumur-umur aku enggak pernah diladeni gini." Biasa aja kali Rish. Aku biasa gitu kalau sama keluargaku atau ke yang lebih tua. Jadi bukan karena kamu sayang aku, tapi karena aku lebih tua," kata Ferish sambil merajuk. "Iya, emang benar, kan Rish? Kamu lebih tua dari aku," ledek Vika sambil tertawa senang. "Udah makan, apa mau disuapi?" kata Vika dengan kedipan mata. "Gak mau, aku belum jadi jompo," rajuk Ferish. "Siapa yang bilang jompo? Masih gagah dan keren gini kok jompo." Boda Vika dengan kedua tangan di atas meja menghadap Ferish, menatap lekat ke wajah Ferish dan mengerucutkan bibirnya. Ferish meletakkan sendok garpunya lalu memajukan sedikit badannya melintasi meja dan seakan-akan mengecup Vika. Wajahnya sudah dekat sekali dengan wajah Vika. Vika bisa merasakan hembusan nafas Ferish di wajahnya, aroma parfum Ferish pun tercium di hidungnya. "Ayo makan, jangan bengong aja." Memerah lagi pipi Vika malu, lalu dia melanjutkan untuk mengambil lauk dan makan. "Apa rencana kamu sekarang, Vik? Kan dah lulus sekarang," kata Ferish mencairkan suasana yang kaku. Setahun yang lalu aku ditawari bantu anak direktur perusahaan yang buka usaha sendiri di Semarang. Mungkin aku akan mengambil tawaran itu, balik ke Semarang lagi. Tawarannya lebih bagus enggak dengan yang sekarang? Lebih bagus sih, di sana aku dikasih kepercayaan buat pegang satu divisi. Soal gaji masih sama dengan di sini yang staf biasa. Karena perusahaannya belum begitu lama berjalan, aku merasa tertantang aja sih Rish dengan tawaran itu." "Bagus, ambil aja, aku juga lebih tenang kamu balik." "Maksudnya?" Vika menatap Ferish minta penjelasan. "Kalau di sana kamu enggak ngekos lagi, kan, pasti ke rumah. Jadi ada yang ngawasi dan jagain kamu. Selama ini aku juga aman aja di sini Rish." Selama ini kamu kan enggak tahu apa itu cinta. Nah sekarang kamu udah mau nerima cinta. Aku takut kamu berpaling dari aku karena aku jauh." "Cek, lebay," kata Vika sambil mencebik bibirnya. "Ish, aku serius. Aku nggak mau kamu ninggalin aku. Berapa tahun lagi adik kamu lulus kuliah? Yang kedua sih insya Allah tahun depan lulus. Sekarang lagi nyusun dia. Kalau yang bungsu tahun ini baru tamat SMA." Kalau gitu tahun depan kita nikah ya?" Uhuk. Vika terbatu-batuk karena terkejut dengan ajakan Ferish. Ferish langsung mendekat dan memberikan minum pada Vika. "Hati-hati sayang, minum lagi. Kamu itu ngajak nikah kayak ngajak orang makan." Ferish hanya terkekeh menyadari kesalahannya yang membuat Vika terbatuk-batuk. "Lagian yakin banget aku mau nikah sama kamu," ledek Vika santai. Sekarang Ferish yang melotot dan hampir menyemburkan makanan yang ada di mulutnya. Dia tidak menyangka Vika akan berkata seperti itu. "Sayang, kamu enggak mau nikah sama aku?" tanya Ferish panik. "Kamu enggak yakin sama aku?" Vika hanya menunjukkan ekspresi datar dan melanjutkan makannya. Ferish yang sudah panik takut benar-benar ditolak Vika, diam tanpa kata menaruh sendoknya dan hanya menatap Vika yang ada di depannya. "Rish, kamu kenapa lihat aku gitu? Lanjutin makannya, habisin, mubazir lo kalau enggak dihabisin." "Enggak selera lagi kalau belum dapat jawaban dari pertanyaanku tadi." Vika menghela nafas pendek dan berhenti makan. Ditatapnya balik iris mata yang sedari tadi menuntut jawaban. "Rish, aku belum begitu mengenal kamu dan aku belum siap menikah dalam waktu 1-2 tahun ini. Aku masih ingin menikmati karirku Rish, dan udah sering aku bilang, kan aku masih ada janji pada adik-adikku. Jadi kamu belum percaya sama aku, kan yang nomor 2 sudah lulus. Nah yang ketiga kita dukung bareng-bareng akan lebih ringan kalau berdua Vika." Capek ngomong sama kamu, kalau sudah selesai kita pulang," kata Vika sambil membereskan isi tasnya dan mengambil dompetnya untuk membayar tagihan lalu akan beranjak pergi. Moodnya sudah berantakan. Ferish tidak mau tersulut emosi tapi hatinya cukup sakit. "Sudah biar aku aja yang bayar." Ferish pun berdiri dan pergi ke kasir. Vika mengikutinya dari belakang. "Enggak, tadi kamu minta aku yang traktir, kan? No, pantang buat aku untuk dibayari wanita." Tidak mau berdebat di situ yang hanya akan memperkeruh situasi, Vika diam dan membiarkan Ferish yang membayar.
Mereka keluar dari restoran itu dengan penuh ketegangan tanpa sepatah kata pun keluar dari keduanya. Suasana hening sepanjang perjalanan dari resto menuju rumah kos Vika. Mereka punya pemikiran sendiri atas kejadian tadi. Ferris yang sudah kesal sebelumnya karena kedatangan Camilla ditambah perkataan sang gadisnya cukup untuk menghancurkan hatinya. Ferris tidak marah karena Ferris yakin kata-kata menyakitkan dari Vika efek dari pertemuan mereka dengan Camilla. Ferris tidak akan menyerah untuk mendapatkan cinta Vika, tapi untuk saat ini dia akan menahan dulu keinginannya. Dia tidak mau ambil resiko untuk kehilangan Vika. Karena dia melihat Vika sudah marah. Dia akan membiarkannya dulu sementara. Kalau dipaksakan akan memperkeruh hubungan mereka. Ferris juga menyesali tindakan gegabahnya mengajak Vika menikah. Hanya karena terburu-buru untuk mendapatkan Vika tapi malah membuat Vika marah. Sedang di pihak Vika, mulai goyah akan kepercayaan dan rasa cintanya pada Ferris. Siapa Ferris akan sabar menunggunya sementara ada sang mantan kekasih yang sempat dijodohkan membuat nyali Vika menciut. Rasa percaya dirinya hilang karena melihat Camilla yang sangat seksi, badan yang terawat dan barang mewah yang menghiasi tubuhnya. Banyak lelaki yang tergoda akan pemolekan tubuh Camilla. Vika menyadari siapa dirinya hanya seorang pegawai kecil, anak seorang montir. Dari dilihat dari segi manapun Camilla memang lebih unggul dari dirinya. Vika sadar diri dong, ayo bangun, jangan mimpi untuk jadi pendamping Ferris, gumam Vika dalam hati menasehati dirinya sendiri. Mobil mereka pun melaju kencang, hingga tanpa sadar mereka sudah sampai di depan rumah kos Vika. Vika yang tersadar dari lamunannya lalu bersiap keluar. Terima kasih atas waktu dan kejutannya, kata Vika lalu keluar dari mobil. Ferris tersenyum dan mengangguk ditatapnya punggung Vika yang berjalan masuk ke dalam rumah. Ferris pun segera meninggalkan rumah kos Vika. Dia memutuskan untuk langsung kembali ke Bangka. Buat apa tetap di situ selagi sang pujaan hati masih marah. Dia memacu mobilnya langsung ke bandara. Dia sudah menghubungi sang pemilik mobil untuk mengambil mobilnya. Ferris membuka aplikasi untuk mencari tiket paling cepat keberangkatannya meski harus transit dulu di Jakarta. Sambil menunggu jam keberangkatan, Ferris duduk di sebuah coffee shop yang ada di lingkungan bandara. Hufet, batal semua rencanaku, keluhnya. Kamu harus sabar Ferris, pelan-pelan, kata Ferris pada dirinya sendiri. Sebelum sampai di Yogyakarta tadi pagi, Ferris sudah menyusun rencana seharian yang akan dihabiskan bersama Vika, diantaranya jalan ke pantai dan menikmati seafood di pinggir pantai, dan malamnya dia akan mengajak Vika makan malam romantis. Tapi semua terjadi di luar pemikiran dan keinginan dia. 7. 1 minggu setelah pertengkaran itu, baik Ferris maupun Vika tidak ada yang memberi kabar duluan. Ferris mengira Vika masih marah padanya, jadi dia tidak menelponnya ataupun kirim pesan. Ferris mengobati rasa rindunya hanya dengan melihat foto-foto mereka bersama dan memantau medsos Vika. Vika cukup aktif di medsos, sedangkan Vika berpikir Ferris sudah tersinggung dan menyerah untuk tidak menunggunya lagi. Meski dalam hatinya Vika ingin sekali mendengar suara lelaki yang sudah menawan hatinya itu. Vika sudah jatuh cinta pada Ferris, tapi dia punya rasa gengsi untuk memulai lebih dulu. Sudahlah Vika, dia tidak akan menghubungimu lagi, dia sudah melupakan kamu. Kenapa kamu sok jual mahal kemarin kalau kamu sekarang merindukannya, gumam Vika pada dirinya sendiri sambil melihat handphonenya. Vika tidak punya foto bersama Ferris karena selama ini Ferris lah yang rajin mengambil foto kebersamaan mereka. Ferris pun tidak aktif di medsos, hanya ada 2 foto di medsos Ferris. Satu foto profil siluet menampilkan punggung Ferris karena sengaja foto itu diambil dari belakang. Dan satu lagi foto gambar logo instansi dia bekerja. Jadi Vika tidak bisa meluapkan rasa rindunya pada Ferris. Bahkan untuk melihat wajahmu saja susah Rish, gerutu Vika. 1 bulan, 2 bulan berlalu. Vika bersiap untuk pindah ke kantor cabang di Semarang. Rencananya dipercepat dari seharusnya karena permintaan kantor Semarang yang kekurangan SDM yang berpotensi. Sebelum tahun baru dia harus sudah di sana karena banyak pekerjaan yang menunggu. Semua pekerjaan yang ditanganinya sudah dilimpahkan pada rekannya. Hari ini adalah perpisahannya dengan teman-teman kerjanya. Karena minggu depan dia sudah tidak berkantor di situ lagi. Di rumah kosnya Vika mengemas barang-barangnya yang akan dibawa pulang. Tidak semuanya dia bawa pulang karena sebagian akan ditinggalkannya untuk keluarga barunya di situ. Bapak dan adik bungsunya Bintang menjemputnya dengan menyewa mobil untuk membantu Vika membawa barang-barangnya. Orang tuanya sangat senang Vika kembali ke rumah. Tidak dipungkiri mereka selalu khawatir jika tinggal terpisah dari anaknya. Maka dari itu bapak dengan senang hati menjemput anaknya, dibelain sewa mobil lengkap dengan sopirnya. Ibu di rumah mempersiapkan masakan favorit anaknya untuk menyambutnya.
Kamar Vika sudah dibersihkan, kasurnya sudah dijemur, dilapisi spray yang baru, tirai kamar juga sudah diganti sama ibu. Hal kecil yang dilakukan orang tua adalah bukti kasih sayang tulus orang tua pada anaknya. Sampai di rumahnya Vika menyusun barang yang masih digunakannya di kamar. Sementara yang lainnya disimpan bapak di gudang. Vika merasa takjub dan terharu pada kedua orang tua yang begitu menyayanginya. Vika bersyukur memiliki keluarga yang hangat saling menghargai dan mendukung dalam kehidupannya yang sederhana. Bapak bisa membuka bengkel di rumah karena Vika memberikan modal supaya bapak bisa lebih maju, tidak menjadi pesuruh orang terus. Modal awal pinjaman dari bank pemerintah dari program kredit usaha rakyat. Cicilannya Vika yang membayar dari hasil dia menjadi guru les privat sejak kuliah di semester awal. Bapak tidak mensia-siakan kesempatan itu, bapak sangat bersemangat mengembangkan usahanya. Dan sekarang sudah banyak pelanggannya. Pelanggan yang didapat dari mulut ke mulut oleh pelanggan yang sudah merasa puas akan hasil kerja bapak. Bengkelnya pun berkembang dan menciptakan lapangan kerja untuk pemuda di kampung. Ibu yang seorang ibu rumah tangga biasanya membantu memasak di rumah makan, sekarang di rumah membantu bapak mengurusi bengkel sambil membuka warung manisan di samping bengkel. Vika sangat bersyukur akan pencapaian keluarganya. Meitania, adik pertamanya, akan lulus menjadi seorang apoteker. Dan adik bungsunya Bintang akan lulus dari SMA bercita-cita untuk masuk akademi militer. Sekarang mereka berkumpul lagi dalam satu atap untuk saling menjaga. Nak, ayo makan, ibu sudah siapin di meja. Bapak dan yang lain juga sudah nunggu kamu, kata ibu membuyarkan lamunan Vika saat melihat album foto keluarga di masa remajanya. Kamu melamun ya, ada apa nak? Tanya ibu penuh kasih. Gak apa bu, Vika lagi lihat foto-foto ini aja nggak terasa ya Vika dah tua, kata Vika sambil nyengir dan menutup album foto itu. Ya udah ayo makan. Di ruang makan yang menjadi satu dengan dapur sudah berkumpul bapak, Bintang dan 3 orang tetangga yang membantu di bengkel bapak. Hanya Meitania yang tidak ada karena masih kerja praktek di rumah sakit. Wah, spesial banget menu hari ini bu. Seru Vika mendekat ke meja makan berbinar matanya senang. Ayo Vika, kami sudah lapar menunggumu. Kata ibu, kami harus menunggumu, cacing di perutku sudah berdemo melihat makanan ini, kata salah seorang pegawai bapak. Menu siang itu adalah sayur bening daun ubi rambat dicampur singkong, ada sambal terasi, ikan peda, ikan nila dan tahu goreng serta lalapan petai dan kubis goreng. Masakan sederhana tapi itu favorit Vika. Ayo, kita makan, kata Vika semangat. Ibu juga sudah siapin es belewah lo sayang, di dalam kulkas biar dingin dulu, kata ibu. Mantap banget bu, bentar dulu kita foto dulu kirim ke Meitania biar ngiri, kata Vika jahil. Asteris, hari Senin pertama di kantor baru, Vika mulai memperkenalkan diri di hadapan semua peserta apel. Setiap Senin pagi PT Garuda mengadakan apel pagi untuk mengevaluasi kinerja pegawai dan untuk memberikan semangat kerja untuk 1 minggu ke depan. Vika sudah mengenal beberapa pegawai di sana karena mereka juga bekerja di perusahaan yang di Yogyakarta. Jadi tidak terlalu sulit untuk Vika beradaptasi. Posisi yang ditempatinya cukup penting, berbekal ilmu dari bangku kuliah dan pengalaman bekerja di Yogyakarta. Vika bertanggung jawab atas divisi Eksim untuk follow-up order dan pengirimannya. Posisi yang membanggakan tapi dia harus bekerja keras untuk bisa membuktikan kemampuannya dan memajukan perusahaan. Kedisiplinan dan loyalitas yang tinggi pada perusahaan membawanya di posisi itu. Untuk menyesuaikan dengan pekerjaan barunya 1 minggu pertama Vika harus menambah jam kerjanya agar cepat beradaptasi. Menjalin hubungan baik dengan rekan kantor juga dengan buruh harian maupun mingguan di perusahaan itu menjadi aktivitas Vika setiap jam istirahat. Hubungan baik yang terjalin akan membantu dia melancarkan tugasnya. Minggu kedua Vika sudah membuat skedule kerja dan memilih rekan kerjanya atas persetujuan direktur utama. Dengan timnya 3 orang, 1 orang cewek dan 2 orang cowok, Vika harap bisa maksimal bekerja. Minggu ini dia sudah direpotkan dengan beberapa sampel pakaian yang akan dikirim ke Los Angeles, Amerika. Vika menjalin kerjasama dengan perusahaan ekspedisi ke luar negeri. Siang itu dia membuat invoice lalu berkunjung ke perusahaan ekspedisi. Semua urusan dengan pihak luar selesai, sekarang tinggal mengontrol kesiapan produksi untuk menyiapkan barangnya. Siang semuanya, sapa Vika pada tim packing yang dikepalai Pak Yan. Pak Yan, gimana dari produksi, lancar nggak yang masuk ke sini? Lumayan lancar Mbak Vika, cuma ada kendala di 3 sampel baju, karena model yang baru penjahit sampel kita perlu mempelajarinya. Kalau nggak ada kendala lain berarti kita bisa ya pengiriman sesuai jadwal,
Ini sudah berapa box yang penuh Pak? Sudah ada 10 box Mbak, tinggal yang 5 itu ada box sample dan nunggu yang masih potong ulang. Good, box yang sudah penuh diantar ke tempat saya aja Pak biar dicek ulang. Kami butuh asupan kerjaan nih biar nggak stres liatin berkas, ucap Vika sambil bercanda. Iya Mbak, saat asik membantu mengemas hasil produksi, panggilan telecal berdering. Mbak Vika, dicari Ibu Lydia di ruangan beliau, kata salah satu pegawai. Oke, makasih ya, saya tinggal Pak Yan, kalau ada kendala segera lapor ya. Makasih, pamit Vika meninggalkan bagian packing menuju ke ruangan sang direktur. Sampai di depan pintu bertuliskan direktur, Vika mengetuk pintu. Ada suara dari dalam yang menyuruhnya masuk. Dibukalah pintu dari kayu itu dan terlihat 3 orang duduk di sofa menunggu dia. Ada Bu Lydia dan 2 orang lelaki berwajah Indo. Vika sudah mengenal salah satunya yang merupakan suami dari bosnya itu tapi yang satunya masih asing. Selamat siang Bu, Ibu panggil saya. Tanya Vika penuh hormat. Iya Vika, kenalin dulu ini Steve suami saya kamu pasti udah tahu, kan? Dan yang ini adik ipar saya Mardi namanya. Nah silahkan duduk karena mereka ini akan minta tolong sama kamu, kata Bu Lydia sambil menunjuk sofa di samping kirinya untuk diduduki Vika. Vika mengangguk lalu maju menyelami mereka baru kemudian duduk berseberangan dengan adik ipar bosnya. Tatapan memuja didapatnya dari lelaki yang duduk di depannya membuat Vika merasa tidak nyaman. Maaf Bu, maksudnya minta tolong tadi apa ya Bu? Ini Mardi ini akan membuka showroom mobil Eropa di sini ada beberapa tempat ya, Mardi. Mardi yang ditanya sibuk menatap Vika dan mengagumi kecantikan alami yang dimiliki pegawai kakaknya itu, sehingga dia tidak mendengar pertanyaan kakak iparnya. Mardi, hei, Mardi, seru Pak Steve sambil menepuk kepala Mardi. Mardi yang terkejut tepukan di kepalanya membuatnya langsung berdiri dan memasang gerakan kuda-kuda pertahanan. Hei, are you crazy? Kata Pak Steve heran kamu tidak mendengarkan Lydia. Kamu bengong saja, di sini kami akan membantu kamu. Mardi yang tersadar merasa malu dan duduk kembali. Iya Lydia, maafkan saya, kata Mardi malu. Ada berapa showroom yang akan dibuka di sini Mardi? Kata Lydia sambil menahan tawanya. 2 di Semarang dan 3 di Yogyakarta Lydia, ada sekitar 250 orang yang bekerja dengan saya. Vika yang melihat kekonyolan adik bosnya itu hanya bisa menahan tawanya, takut kalau mau tertawa. Jadi begini Vika, Mardi minta tolong dibuatkan seragam untuk pegawainya itu, seperti ini kata Bu Lydia sambil menunjukkan sample bajunya. Tapi desainnya ditambah lagi dengan tulisan tiap-tiap kotanya dan divisinya, nanti ada 3 warna, sampai di sini paham? Tanya Bu Lydia pada Vika. Vika mengangguk pasti sambil memegang baju sample. Bagus, untuk model pakaian mekaniknya seperti ini, Bu Lydia menyerahkan 1 wearpack kepada Vika. Untuk mekaniknya ada 50 orang dan nanti dibuat 3 warna juga. Vika mendengarkan dan mencatat penjelasan dari Bu Lydia. Dari 250 orang itu sudah termasuk mekaniknya belum? Tanya Vika dengan tatapan mata ke arah Bu Lydia dan bergantian ke arah Mardi. Melihat tatapan mata ke arahnya Mardi menjawab. Sudah termasuk, ada 50 mekanik, 50 orang kantor, 150 sales. Untuk jumlah tiap gendernya saya belum dapat laporannya. Nanti saya kabari lagi, kata Mardi sambil menatap notebooknya. Baik saya koordinasikan dulu dengan teman yang lain, saya belum bisa menjawab berapa lama waktu yang kami butuhkan, karena ada 150 pakaian mekanik dengan 600 untuk orang kantor serta sales. Dan Pak Mardi saya juga membutuhkan ukuran dari pegawai Bapak. Bu Lydia dan Mardi mengangguk. Baik Vika saya tunggu laporan kamu, kata Bu Lydia menyudahi rapatnya. Ya, Bu segera saya laporkan. Kalau tidak ada hal lain saya pamit kembali bekerja. Vika pun undur diri dari ruangan itu dan kembali ke ruangannya. Vika memberitahu semua kepala bagian untuk berkumpul setelah makan siang membahas orderan mendadak dari direktur melalui pesan singkat di grup WhatsApp kantor. Pesan dikirim, teman-teman kita ada orderan spesial dari bos seragam showroom mobil. Jadi saya harap kita bisa membahasnya sama-sama setelah makan siang ya. Terima kasih.